Bây giờ là 17 giờ 39 phút và khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi thì trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia sẽ được diễn ra. Và ngay lúc này thì theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ thì đã có hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đến từ sớm, từ khoảng 15 giờ chiều ngày hôm nay để cùng tiếp lửa, để cùng cổ vũ, cùng động viên cho những cầu thủ đội quốc gia Việt Nam. 6 trận toàn thua nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn ở đây, vẫn động viên, vẫn ở cạnh, vẫn đồng. Xin mến chào quý vị khán giả của báo Tuổi Trẻ, những hình ảnh phóng viên của chúng tôi. Bây giờ là 17 giờ 39 phút và khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi thì trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia sẽ được diễn ra. Thực sự thì trận đấu tháng 3 thì tôi không thi đấu trận đấu đó, và với đánh giá của tôi thì mỗi đội hình sẽ có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Với tôi thì tôi chỉ hướng đến trận đấu ngày mai và ban huấn luyện cũng như. Jelang duel sengit antara tuan rumah Vietnam kontra Timnas Indonesia, jauh hari sebelumnya, masyarakat Vietnam sangat menantikan laga tersebut. Tidak hanya masyarakat Vietnam saja, bahkan skuad Timnas Vietnam sendiri juga sangat menantikan pertemuan melawan Indonesia. Salah satu pemain yang sangat menunggu pertemuan ini adalah pemain senior Vietnam, yaitu Nguyen Quang Hai, yang juga disebut sebagai Messi-nya Vietnam. Jauh sebelumnya, Quang Hai ternyata mengusung misi balas dendam pada Timnas Indonesia, yang sudah dipendam selama hampir 1 tahun. 8 bulan lalu, Nguyen Quang Hai dipaksa menyaksikan timnya dibantai Timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi. Sejarah memalukan tersebut terjadi di depan Nguyen Quang Hai dan puluhan ribu suporternya sendiri. Timnas Vietnam dibuat hancur-hancuran oleh sang tamu Timnas Indonesia dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Pemain yang dijuluki Messi Vietnam itu tak bisa berbuat apa-apa, bahkan terlihat Quang Hai sampai menangis melihat timnya hancur di hadapan publiknya sendiri. Berikut ungkapan Quang Hai jelang berduel melawan Indonesia. Itu menjadi kekalahan terbesar Vietnam di kandang sendiri melawan Timnas Indonesia, maka inilah saat yang kami tunggu, kesempatan balas dendam pun akan kami dapatkan. Dalam konferensi jelang pertandingan kontra Indonesia, Quang Hai sempat curhat mengenai kondisinya dan rasa dendam yang tumbuh setelah dipendam sekian lama pada Timnas Indonesia. Dapat dipahami, hasrat untuk mengalahkan Indonesia sangat membara, mengingat sepanjang 2023 hingga 2024, Vietnam selalu kalah dari skuad Garuda. Sebanyak 3 kali bertemu Indonesia, sebanyak 3 kali juga Vietnam harus dipermalukan Indonesia secara beruntun. Quang Hai juga mengatakan, "Saya saat ini terlihat lebih langsing, namun ada sesuatu dalam diri saya yang sedang tumbuh, itu menjadi tekad dan solidaritas Timnas Vietnam. Saya dan tim sangat fokus hanya ketika seluruh tim bersatu untuk berjuang bersama. Asal kalian ingin tahu, saya hanya menantikan pertandingan melawan Indonesia bukan untuk menghadapi tim lain." Itulah ujar Quang Hai. Ia juga menambahkan, "Kami punya rencana untuk mendapatkan hasil terbaik saat hadapi Indonesia." Itulah kata penutup Quang Hai pada media Vietnam. Menarik dinantikan bagaimana cara Vietnam mengatasi perlawanan Garuda Muda, dengan segala keuntungan yang dimiliki Vietnam untuk memuluskan misi balas dendamnya, mulai dari status tuan rumah Vietnam, kondisi fisik, dengan materi pemain terbaik Vietnam, hingga skema permainan yang lebih diunggulkan ketimbang Indonesia yang menurunkan skuad muda. Antusiasme masyarakat Vietnam jelang hadapi musuh bebuyutan Timnas Indonesia sangatlah tinggi. Dari berita melalui media Vietnam The Tao, pertandingan Vietnam versus Indonesia menjadi laga yang sudah sangat lama ditunggu masyarakat Vietnam. Hal itu terlihat jelas, beberapa hari sebelum laga digelar, penjualan tiket yang baru saja dibuka, dengan hitungan kurang dari 3 jam, tiket laga Vietnam kontra Indonesia langsung ludes habis terjual. Bahkan para calo tiket meraup keuntungan berlipat-lipat.
peminat yang begitu besar membuat calo tiket leluasa menjual dengan harga sangat tinggi. Walau harganya sudah dinaikkan 5 kali lipat namun tetap laku terjual. Para calo menjual melalui sosial media, dan sebagian menjualnya di depan Stadion Vietri, yang menjadi venue laga yang sangat ditunggu warga Vietnam tersebut. Menurut media Vietnam Soha, Vietnam sangat bersemangat membalas kekalahannya atas Indonesia, dan inilah kesempatan itu sudah tiba, sebab Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Andai Indonesia menurunkan skuad terbaiknya, mungkin untuk misi balas dendam kekalahan hanya akan jadi angan-angan saja, sebab andai mereka menurunkan skuad intinya, besar kemungkinan Vietnam akan kembali dipermalukan Indonesia di hadapan publik sendiri. Maka ini keuntungan sekaligus kesempatan baik bagi Vietnam untuk kembali menaikkan moral timnas Vietnam di hadapan publik sendiri. Hal itu dapat membuat warga Vietnam bergairah kembali dengan cara membalas kekalahan pada Indonesia. Salah satu media sport terbesar Amerika soroti kemenangan telak timnas Indonesia atas Vietnam di kandang lawan. Dalam artikelnya, media sport terbesar Amerika, yakni Espan mengatakan, keberhasilan timnas Indonesia patut dipuji. Timnas Indonesia berhasil meraih 2 kali kemenangan beruntun di ajang internasional atas Vietnam. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di leg pertama yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Vietnam. Dari kemenangan itu, Indonesia meraih 3 poin. 3 poin kembali didapatkan pasukan Garuda saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh. Di laga itu, skuad Garuda benar-benar mempermalukan tuan rumah, dengan mengubur paksa impian rakyat Vietnam lewat gol cepat Jay Ises di menit 8. Berlanjut gol kedua Ragnar Oratmangun di menit 23. Gol Ragnar disebut salah satu gol terbaik kelas dunia. Ragnar mampu melewati 2 pemain tengah, hingga masuk kotak penalti dengan melewati 3 pemain. Terciptanya gol kedua Ragnar dengan skill dan dribbling individunya. Pemain debutan itu mampu melewati 5 pemain Vietnam seorang diri. Dengan tendangan kaki kirinya, bola melesat kencang menembus gawang Vietnam untuk yang kedua kali. Berlanjut gol ketiga Ramadan Sananta pada menit 98 injury time. Kemenangan dengan agregat 4-0 tersebut menjadi perhatian bagi media Amerika Espan, yang menerbitkan sebuah artikel pada hari Rabu kemarin, dengan judul, Indonesia menampilkan potensi besarnya, ketika rekan-rekan negara kawasan ASEAN runtuh di kualifikasi Piala Dunia Asia. Namun Indonesia mampu menunjukkan potensinya. Dari artikel media Amerika Espan tersebut menjelaskan, hanya Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang paling bersinar di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pada malam yang patut dilupakan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia patut mendapat pujian atas pernyataan yang mereka sampaikan. Bahkan jika pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Wins, easy wins, 2 easy wins. Yeah, proud of the team, proud of the result. This is where we came for. We showed them that we're better. It was not luck the first time because we beat them 2 times, so we should do all the. Bukan tanpa alasan pernyataan itu disampaikan. Jauh sebelumnya Indonesia bahkan menjadi tim Asia Tenggara yang kerap dianggap remeh, sebab ranking FIFA Indonesia yang jauh tertinggal dari beberapa rival kuatnya di ASEAN. Selain itu, sebelum laga berjalan, bahkan pernyataan punggawa timnas Vietnam yakni Doan Van Hau, dia sempat mengatakan pada media Vietnam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dari sekian banyaknya pemain keturunan Indonesia. Namun semua levelnya hanya seperti pemain Asia Tenggara, jika mereka pemain yang berkualitas, tentunya mereka akan bermain di timnas Eropa. Dari pernyataan Van Hau yang terkesan meremehkan itu, seusai laga, media Vietnam sempat mewawancarai Justin Hubner. Bagaimana pendapat Anda soal pertandingan barusan? Justin menjawab, apa Anda pikir ini pertandingan yang sulit? Ini adalah kemenangan yang mudah. 2 kali menang lawan Vietnam yang begitu mudah.
sambil tersenyum sembari Justin meninggalkan media Vietnam tersebut. Artikel dari media Amerika yakni Espan, selain kemenangan beruntun Indonesia oleh tim terkuat Asia Tenggara, yakni Vietnam, artikel itu juga merujuk pada pernyataan Justin Hubner yang mengatakan, 2 kali kemenangan lawan Vietnam yang begitu mudah. Espan menilai, saat ini, level sepak bola Indonesia tidak lagi berada di Asia Tenggara, namun menjadi kekuatan baru Asia secara global. Thailand yang dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, bahkan disebut King of ASEAN. Mereka tidak berdaya ketika dikalahkan Korea Selatan dengan skor 0-3. Di pertandingan lainnya, Malaysia sebetulnya sempat mengalahkan Kyrgyzstan dan China Taipei. Namun selanjutnya Malaysia harus mengakui keunggulan Oman di kandang sendiri dengan skor 0-2. Bersamaan dengan itu, Filipina tak mampu berkutik menghadapi Irak dengan hujan gol 0-5 tanpa balas di markas sendiri. Di pertandingan lainnya, Myanmar juga tidak mampu berbuat apa-apa ketika dihajar Suriah dengan skor telak 0-7. Dari berita itu, media asal Amerika memprediksi, langkah timnas Indonesia menembus putaran 3 tentu sudah di depan mata. Bahkan Indonesia juga disebut satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpotensi menembus Piala Dunia dengan ranking FIFA terendah, mengingat kekuatan Indonesia terus meningkat ke level lebih tinggi. Setelah kemenangan beruntun 3 kali Indonesia atas Vietnam di ajang internasional, kekalahan inilah yang paling memalukan, bahkan hingga menarik perhatian banyak media asing. Berikut ungkapan beberapa media yang senada dengan pernyataan tersebut. Dari ukuran negara ASEAN, kualitas sepak bola Vietnam sejatinya sudah sangat baik. Bahkan di pertandingan sebelumnya, Irak hampir frustasi menghadapi Vietnam di Maidin Hanoi. Namun keberuntungan masih berpihak pada timnas Irak. Vietnam mampu ditumbangkan oleh Irak pada menit injury time. Tepat 15 detik sebelum pertandingan berakhir, itu kekalahan yang sangat menyakitkan bagi Vietnam. Setelah gol tunggal Irak itu terjadi, bersamaan itu, fluid akhir pertandingan berbunyi. Dengan begitu, Vietnam takluk oleh Irak 0-1 di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan itu sangat menyakitkan bagi rakyat Vietnam. Namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekalahan telak 0-3 Vietnam atas Indonesia di hadapan tokoh dan publik Vietnam. Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thứ hai, thôi, thôi. Kekalahan itu menjadikan rekor Vietnam terputus selama 20 tahun. Sakit hati Vietnam atas Indonesia benar-benar menumpuk. Selain karena Indonesia memulangkan paksa The Golden Warriors saat Piala Asia lalu, Indonesia juga merebut 6 poin atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Tidak hanya itu, ranking FIFA Vietnam yang sedianya bertengger di peringkat 95 dunia, kini dilempar turun oleh Indonesia menjadi peringkat 117 dunia. Tidak cukup sampai di situ keterpurukan Vietnam yang disebabkan Indonesia, sebab kekalahan mencolok 0-3 di hadapan publik sendiri itu juga, banyak media luar yang menyorot laga memalukan tersebut. Bertubi-tubinya berita buruk yang menimpa Vietnam, berbanding terbalik dengan berita baik yang menghampiri timnas Indonesia. Satu kaki timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian itu juga menjadi sejarah bagi timnas Indonesia. Seusai pertandingan melawan Vietnam, Sintayong sempat ditanyai soal pertandingan berikutnya melawan Irak. Sintayong dengan percaya diri mengatakan, laga nanti melawan Irak, kami akan lebih siap, dan tentu bekerja lebih baik lagi untuk meraih kemenangan. Target kemenangan di laga melawan Irak menjadi harga mati bagi tim besutan Sintayong. Dengan hasil kemenangan saat melawan Irak, otomatis timnas Indonesia resmi masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, walaupun tanpa harus bertanding di laga terakhirnya melawan Filipina. 우리 홈 2연전도 우리 홈에서 하기 때문에 우리 홈팬들한테 즐거움을 주기 위해서 이라크도 한번 이길 수 있게끔 도전해 보겠다. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT-Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT-Real.